Halo semua, kembali lagi di acara SMM pada malam kali ini. Nah, karena besok ada ya seperti biasa ya, besok Senin, jadi eh, market besok akan buka. Jadi kita akan menganalisa lagi saham-saham yang akan kita tradingkan dan juga kita akan melihat kondisi IHSG pada hari Jumat tanggal 6 ya, pada tanggal 6 Agustus yang lalu. Nah, seperti yang saya proyeksikan ke SMM sebelumnya di episode yang ke-26 ya kalau tidak salah episode sebelumnya, bahwa IHSG itu pada sesi 1 akan naik ya ke channel ini, cuman di sesi keduanya kemungkinan bakal koreksi dan tepat pada Jumat kemarin dia koreksi ya di sesi keduanya. Oke, untuk Senin kemungkinan dia bakal menutup gap ya, jadi kemungkinan dia bakal koreksi untuk besok. Dan di sini ada gap, kemungkinan dia bakal menutup gap ini ya. Dan juga koreksinya mungkin sampai hari Kamis mungkin. Rabu. Kemungkinan Rabu akan sampai ke angka sini ya, ke channel support ini. Nah, kemudian dia bakal mantul lagi gitu. Oke, jadi itu untuk proyeksi IHSG ke depannya gitu. Ya, jadi stokastiknya bakal kembali ke netral ya dari overbought ini, mungkin kembali ke netral. Oke. Dia bakal seperti ini sih, biar seperti ini. Oke, nah itu untuk gambaran IHSG dan target resistennya masih di 6.354 ya, yang paling realistis untuk sekarang, yang terdekatnya. Oke, nah itu untuk IHSG. Sekarang kita akan mereview lagi SMM pada episode sebelumnya, apa saja yang sudah naik atau yang belum gitu. Oke, jadi yang pertama ada AMRT. Oke, AMRT mengalami kenaikan sedikit ya, mengalami kenaikan dan juga dia tertahan oleh EMA 21, EMA 21, EMA 13-nya. Jadi ada sedikit kenaikan pantulan di EMA 13-nya. Oke, jadi untuk ini masih bagus AMRT. Semoga dia menembus resistennya dan membuat all new time high yang baru ya. Berikutnya ada Budi. Oke, Budi ini kalau tidak salah koreksi ya. Ya, oke, koreksi. Budi ini koreksi dan ini sebenarnya kesempatan ya untuk Budi yang belum punya gitu. Kalian bisa antri di harga 208 ya untuk besok. Nah, ini kemungkinan ya area pullback ya. Semoga saja ini pullback dan kembali lagi mantul di EMA 21 ya. Oke, untuk Budi sih masih bagus ya. Apalagi jika kalian belinya di 194 ini. Nah, itu masih cukup bagus itu, atau di bawahnya. Oke, itu untuk Budi. Berikutnya Becap. Oke, Becap mengalami kenaikan ya. Mengalami kenaikan dan sekarang harganya di 141, bahkan dia di pagi hari itu sempat di angka 150 lebih ya. Di angka 150 lebih. Untuk view-nya sih masih bagus, masih layak untuk di hold. Oke, jadi Becap masih oke gitu. Berikutnya ada ISSP. Ini mengalami koreksi dan sekarang berada di harga 258 ya. Cuman masih ada support di sini ya. Bahkan dia belum menyentuh EMA 13 ya. Jadi masih sangat bagus gitu. Dan juga ini masih ya, ini ada resisten di sini ya. Dan dia sih malah menembus supportnya yang sebelumnya jadi resisten. Tapi untuk di hold sih masih bagus gitu. ISSP. Oke, ini untuk ISSP. Berikutnya ada Kota. Oke, Kota mengalami kenaikan sedikit ya. Dan juga dia tertahan di supportnya. Dan sekarang berada di harga 187 ya. 187. Oh, enggak, sorry, ini doji ya. Jadi dia tidak ada kenaikan maupun penurunan di harga penutupan maupun closing. Oke, untuk kota sih masih bagus ya, masih layak gitu. View-nya agak masih bagus sih Kota. Oke, itu Kota. Berikutnya Denar. Nah, Denar ini yang arah ya. Oke, dan ini kita anggap sudah mencapai target ya. Dan arah sampai closing ya, 24%an ya.
area, dan ini udah menembus dan dia menembus resisten yang sudah kita buat ya. Jadi dia oke, dan ini sudah mencapai target, maka kita akan hapus denar ya. Walaupun untuk apakah masih layak untuk di hold, ya masih sangat layak ya. Bahkan ini bagi yang suka saham-saham buy on buy out masih bisa beli gitu. Kalau saya sarankan beli, kemungkinannya bakal koreksi, jadi kita ambil bagian tengahnya. Nah, ini juga ada resisten di sini ya. Nah, kalian bisa antri di 315-an lah gitu. Nah, bagi yang belum beli gitu, kalian bisa antri di sini. Kemungkinan dia bakal koreksi di angka sini ya, kemungkinan. Oke, tapi ini karena sudah mencapai target, maka kita hapus saja denar dari SMM. Oke, jadi denar sudah kita hapus, sudah mencapai target ya. Berikutnya ada Temas. Oke, Temas ini mengalami kenaikan ya, dan dia mantul di EMA 13-nya lagi. Ya, semoga ini sih masih sangat bagus ya Temas ya. Kalau kita lihat ini semoga pullbacknya ya. Kemarin pullback, semoga dia mantul lagi. Targetnya sih Temas, targetnya masih di harga 450 ke atas ya. 470-an mungkin ini. Oke, jadi itu target Temas. Berikutnya Temas masih layak ya. Berikutnya ada BMTR yang juga mengalami kenaikan ya, dan ini lumayan bagus sih. Bahkan dia sampai menembus di angka 286 ya, target resisten dari Fibonacci Golden Ratio. Nah, dia sempat menyentuh di angka 286, kemudian dia turun lagi. Apakah ini masih layak di hold? Masih sangat ya, masih sangat layak. Oke, jadi ini sangat bagus ya. Jadi Becap, MNC Capital Indonesia, dan BMTR ini masih sangat bagus gitu. Oke, saham berikutnya yaitu ada saham truk. Oh ya, dan juga BMTR ini udah agak hampir keluar ya dari zona sideways-nya. Jadi itu sangat-sangat bagus gitu. Untuk truk sendiri sih sebenarnya dia di bawah ini ya, di bawah EMA 21 dan EMA 13. Cuman dia mengalami kenaikan. Bagi kalian yang ini sih masih layak ya. Kemungkinan dia bakal menyentuh EMA 65-nya. Nah, ini sudah saya katakan sebelum harinya. Ini kemungkinan tunggu dia ini EMA 65-nya turun, dan juga candle-nya ini mampu menembus ini. Ini tinggal sedikit lagi sih. Jadi dia berdekatan gitu. Nah, itu bagus untuk beli itu. Truk ya. Jadi ini truk ini masih saya belum masuk sih. Tunggu momentumnya bagus gitu. Oke, nah itu untuk truk. Dan saham yang baru yang akan kita lihat itu adalah, kita analisa dulu. Kita pakai kita akan analisa. Oke. Sebenarnya saya sudah analisa ya, dan yang bagus itu adalah ini. Oke. PSSI ya. Kita pakai candle ini aja. Jadi yang kita masukkan ke daftar yang baru adalah PSSI. Di sini banyak 256 ya. Jadi masih sangat bagus. Saya akan masuk besok ya, langsung HK gitu untuk PSSI ini. Dan ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, disclaimer on ya. Saya lupa ya disclaimer awal ya. Ini hanya berupa analisa gitu. Oke. Ini hanya berupa analisa semata gitu. Jadi yang akan kita masukkan itu adanya PSSI ini ya, PSSI. Saya masukkan dulu ke watchlist saham saya. Oke, PSSI Pelita Samudera Shipping. Profilnya adalah PT Pelita ini didirikan pada tanggal 10 Januari 2007 dan lantai bursa masih tahun 2017 ya. Bidang usahanya pada sektor infrastruktur dan transportasi. Jadi dia infrastruktur dan transportasi ya. Dan meliputi usaha jasa angkutan laut. Angkutan laut ya guys. Oke, jadi ini kita masukkan satu ya. Jadi ini pengganti denar yang sudah mencapai target tadi ya.
penggantian. Nanti kita akan review lagi saham ini gimana ke depannya. Oke, sekian saja review SMM kali ini. Semoga membantu kalian dalam menganalisa ya. Itu tadi analisa secara singkatnya gitu. Dan kalian bisa menganalisa ulang gitu, cocok atau tidak dengan analisa kalian gitu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah analisa saya gitu. Oke, sekian saja video kali ini. Kita bertemu lagi di SMM video berikutnya gitu. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini ya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.